Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Santa Vijinana dengan NIM 25170510064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah agama Hindu. Baik, jadi langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, tentang Brahma Widya, di mana seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Dan pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Jadi, jawaban saya adalah saya akan menjelaskan bahwa konsep Brahman bisa dipahami secara logis sebagai energi atau hukum utama yang mengatur seluruh alam semesta, di mana konsep ini mirip dengan hukum fisika yang membuat planet tetap berputar pada porosnya, dan Brahman di sini bukanlah sosok manusia di atas awan, melainkan inti dari segala sesuatu. Seperti listrik yang tidak terlihat, namun dapat menghidupkan semua lampu, sehingga dalam sains kita tahu bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya berupa bentuk. Begitu juga Brahman dalam Brahma Widya yang dianggap sebagai sumber energi yang abadi, yang ada dalam setiap atom dalam diri kita sendiri. Jadi, percaya pada Brahman sebenarnya sama dengan mengakui adanya keteraturan dan kesatuan energi di alam semesta ini, sehingga ilmu pengetahuan dan spiritualitas bisa berjalan beriringan tanpa harus bertentangan. Kemudian, untuk yang kedua, itu analisis tentang catur purusa arta, di mana seorang pengusaha muda sukses secara materi, tetapi kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya adalah analisis tersebut, berdasarkan konsep catur purusa arta, bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, arta, kama, dan moksa diterapkan. Jadi, jawaban saya, analisis terhadap kasus tersebut, kasus pengusaha muda ini adalah bahwa ia mengalami ketidakseimbangan karena mengejar arta atau kekayaan dan kama, yakni keinginan atau kenikmatan tanpa dilandasi oleh dharma, yakni kebenaran ataupun etika yang baik. Sehingga dalam konsep seterpurus arta, tentu saja dharma seharusnya menjadi fondasi utama. Jika arta diperoleh tanpa dharma, maka kekayaan tersebut tidak akan memberikan ketenangan, melainkan justru memicu konflik keluarga dan juga kekosongan jiwa. Keseimbangan seharusnya diterapkan dengan menjadikan dharma sebagai penuntun dalam mencari arta dan juga memenuhi kama atau keinginan kita. Sehingga harta dan kesenangan didapat tetap berada di jalan yang benar dan juga tidak merugikan orang lain. Sehingga akhirnya seluruh aktivitas yang kita lakukan tersebut dapat berorientasi pada moksa, di mana kesuksesan materi tidak dijadikan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kedamaian batin dan juga kembalinya diri kita kepada Sang Pencipta. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, tentang pancayatnya, di mana di sebuah desa di Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan juga biaya. Pertanyaannya, jelaskan makna pancayatnya dan juga bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yatnya dalam kehidupan modern. Baik, terkait dengan pertanyaan yang ketiga, jawaban saya adalah berdasarkan pandangan saya sendiri, pancayatnya adalah 5 bentuk pengorbanan suci yang tulus ikhlas untuk menjaga keseimbangan antara manusia, di mana menjaga keseimbangan dengan Tuhan, dengan alam, dan juga dengan sesama. Saya akan meyakinkan generasi muda bahwa yatnya di era modern bukan sekedar ritual yang membuang biaya dan juga waktu, melainkan sebuah sistem investasi sosial dan juga ekologi. Misalnya, riwayatnya sebagai rasa syukur atas kehidupan, budayatnya sebagai bentuk pelestarian lingkungan, serta manusia dan juga fitrayatnya untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan memahami adanya yatnya tersebut. Ini adalah bagaimana cara kita untuk berterima kasih kepada sumber kehidupan dan juga menjaga keharmonisan komunitas agar tidak stres di tengah tekanan dunia modern, sehingga ritual ini memiliki makna yang sangat relevan sebagai identitas dan juga pemersatu sosial yang tidak ternilai harganya. Untuk pertanyaan yang keempat, tentang awatara dan juga orang suci.
Di sebuah desa di barat, seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata pada kehidupan yang sekarang. Sehingga bagaimana Anda menjelaskan konsep Awatara dan juga peran orang suci sebagai teladan moral dalam konsep kehidupan yang modern? Baik. Jawaban saya adalah saya akan menjelaskan bahwa konsep Awatara ini bukanlah sekedar mitos, melainkan sebuah simbol dari sifat-sifat ketuhanan di dunia dalam menegakkan kebenaran atau dharma di saat situasi yang sudah tidak seimbang lagi. Di mana dalam konteks modern, sosok Rama dan juga Krishna ini adalah personifikasi dan juga nilai-nilai moral dari nilai-nilai moral yang tetap relevan. Misalnya, Rama mengajarkan tentang kesetiaan pada janji dan juga tanggung jawab, sementara Krishna mengajarkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di tengah situasi yang sulit. Dalam hal ini, tentang strategi dan juga mentalitas kerja. Sementara itu, peran orang suci berfungsi sebagai jembatan hidup yang membuktikan bahwa nilai-nilai luhur tersebut bisa dipraktikkan dalam keseharian, sehingga mereka menjadi teladan moral yang nyata yang membimbing saya untuk tetap memiliki karakter kuat dan kompas etika di tengah tantangan zaman yang serba cepat. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Yoga, seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritual. Pertanyaannya adalah analisis praktek yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu, bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar. Baik, ini adalah jawaban saya, di mana yoga sendiri itu dalam ajaran agama Hindu sebenarnya adalah salah satu bagian dari Astanga Yoga, yang dimana praktik yang diterapkan oleh pekerja kantoran tersebut baru menyentuh tahap asana, di mana asana ini sebenarnya hanyalah salah satu bagian dari Astanga Yoga. Sehingga jika yoga hanya dianggap sebagai olahraga fisik, maka manfaat yang didapat hanya sebatas kesehatan otot saja. Namun akar penyebab stres di tingkat mental dan spiritual tidak akan teratasi secara tuntas. Sehingga yoga yang benar harus mengintegrasikan aspek fisik melalui asana, kemudian aspek mental melalui pranayama, yakni pengaturan napas, kemudian untuk menenangkan pikiran aspek spiritual melalui dhyana, yakni meditasi, dan untuk menghubungkan diri dengan sumber kedamaian batin. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, tentu saja yoga tidak lagi menjadi sekedar rutinitas di atas matras, melainkan sebuah sarana untuk mencapai keseimbangan hidup total, sehingga stres berat dapat bertransformasi menjadi ketenangan jiwa yang stabil. Yang selanjutnya, itu nomor 6, tentang Gayatri Sadhana, di mana seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri, tapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukannya sebagai rutinitas. Jelaskan makna Gayatri Mantra dan bagaimana praktik Gayatri Sadhana yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Baik, jadi di sini analisis saya terhadap praktik tersebut adalah bahwa melantunkan mantra tanpa memahami maknanya ibarat memiliki kunci tanpa tahu cara membuka pintunya. Mantra Gayatri adalah doa universal yang ditunjukkan kepada Safid untuk memohon agar kecerdasan budi kita diterangi oleh cahaya yang suci. Praktik Gayatri Sadhana yang benar bukan sekedar pengulangan kata, melainkan harus melibatkan penghayatan mendalam terhadap maknanya atau jnana, di mana ketulusan hati, yakni bakti, dan disiplin waktu yang tepat, seperti saat matahari terbit atau terbenam, menjadi salah satu bentuk dari disiplin waktu dalam melantunkan Gayatri Mantra. Dengan menyadari bahwa setiap bait mantra adalah permohonan agar pikiran kita diarahkan pada kebenaran, kesadaran spiritual saya akan meningkat karena pikiran menjadi lebih jernih, tajam, dan selalu terhubung dengan sumber kebijaksanaan tertinggi pada di setiap tindakan yang kita lakukan. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 7 tentang Pancasrada. Seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Analisis tersebut dengan konsep Pancasrada, bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan juga punarbawa. Baik. Untuk pertanyaan nomor 7 sendiri, analisis saya terhadap kesini adalah bahwa musibah tersebut telah mengguncang pilar Pancasrada, di mana khususnya pada keyakinan pada hukum sebab akibat dan kelahiran kembali atau karma pala dan juga punarbawa. Saya menjelaskan bahwa karma pala tidak selalu bekerja secara instan atau dalam satu masa kehidupan yang sama,
Karena musibah yang dialami saat ini bisa jadi merupakan buah dari karma masa lalu yang baru datang sekarang. Atau justru ujian untuk membentuk karakter yang lebih kuat di masa depan. Sehingga disinilah peran Punarbawa atau reinkarnasi menjadi penting, karena ia memberikan kesempatan bagi jiwa kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri melalui berbagai proses pada kehidupan. Dengan memahami bahwa alam semesta bekerja dengan keadilan yang sangat luas dan tidak terbatas pada apa yang terlihat saat ini, saya meyakini bahwa setiap musibah bukanlah hukuman tanpa alasan, melainkan bagian dari perjalanan panjang evolusi jiwa menuju kesempurnaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Dua orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana yang satu melalui pelayanan sosial dan satu lagi melalui meditasi. Dengan pertanyaan, jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Baik, analisis saya terhadap konsep catur marga adalah bahwa kedua cara tersebut sama-sama benar dan sah dalam ajaran agama Hindu. Karena Tuhan menyediakan berbagai jalan yang disesuaikan dengan watak serta kecenderungan setiap individu. Orang yang mendekatkan diri melalui pelayanan sosial sedang mempraktikkan karma yoga, karma marga, yakni jalan perbuatan, sedangkan yang melalui meditasi sedang menempuh raja marga, yakni jalan pengendalian diri dan juga meditasi. Selain kedua jalan tersebut, terdapat pula Bhakti Marga, yakni jalan cinta kasih, dan juga Jnana Marga, yaitu jalan pengetahuan suci. Di mana keempat jalan ini bukanlah pilihan yang saling bertentangan, melainkan bersifat komplementer, yakni tujuannya tetap satu, yaitu penyatuan diri dengan Tuhan. Hanya saja kendaraan yang digunakan berbeda sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan spiritual masing-masing orang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Yang nomor 9, Kitab Suci Hindu. Seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Dengan pertanyaan, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Baik, analisis saya adalah bahwa mengandalkan media sosial saja tanpa merujuk pada kitab suci sangat berisiko menimbulkan pemahaman yang dangkal atau keliru karena informasi digital seringkali terpotong-potong. Kitab suci seperti Weda dan Bhagavad Gita adalah sabda pramana, yaitu otoritas tertinggi dan sumber kebenaran absolut yang menjadi kompas agar keyakinan kita tetap murni. Di era digital, cara menginterpretasikan ajaran ini adalah dengan menggunakan pendekatan tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan juga upacara atau ritual secara utuh, serta memverifikasi informasi di internet dengan teks aslinya atau bimbingan guru yang kompeten. Bagi saya, kitab suci bukan sekedar buku kuno, melainkan filter untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya sekedar opini. Sehingga di tengah banjirnya informasi digital, dasar spiritual saya tetap kokoh dan tidak mudah goyah oleh tren sesaat yang ada di media sosial. Baik, pertanyaan yang terakhir, integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Seorang pelajar cerdas secara akademik tetapi sering berperilaku tidak jujur dan juga tidak menghormati orang tua. Analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep dharma, yoga, dan serada, bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu. Baik, jadi analisis terhadap perilaku tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Berdasarkan konsep strada sendiri, pelajar tersebut mungkin memiliki pengetahuan namun belum memiliki keyakinan mendalam bahwa setiap perbuatan akan berakibat pada diri sendiri, yakni karma phala, sehingga ia berani berbuat tidak jujur dari sisi tidak jujur. Dari sisi yoga sendiri, perilakunya mencerminkan kegagalan dalam mempraktikkan yama dan juga nyama, yaitu etika moral, di mana ia belum mampu mengendalikan pikiran dan ego untuk menghormati orang tua sebagai guru pertama atau guru rupake. Seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter melalui penerapan dharma sebagai landasan bertindak. Kecerdasan akademik semestinya dibimbing oleh etika dan pengabdian, sehingga individu tidak hanya pintar secara otak, tetapi juga mulia secara karakter, dan selalu sadar bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui kejujuran dan juga rasa hormat. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Marisanta Vijanana dengan NIM 251705164, kelas IKI, Prodi S1 Akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih.